Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semangat sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang Musa. Kitab Keluaran pasal 4 ayat 10 berkata kepada kita, "Lalu kata Musa kepada Tuhan, 'Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah.'" Ini adalah jawaban Musa ketika Tuhan meminta Musa untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Tuhan mengutus Musa untuk menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Ketika mendapatkan pilihan dan pengutusan dari Tuhan, Musa tidak berbangga diri. Musa disadarkan pada satu kenyataan bahwa dia memiliki kekurangan. Ada kelemahan di dalam dirinya. Dan kekurangan atau kelemahan itu bisa menghambat pengutusan Tuhan atas dirinya. Musa mengakui kekurangannya kepada Tuhan, bahwa dia adalah orang yang tidak pandai bicara, dia adalah orang yang berat mulut dan berat lidah. Musa mengetahui ini akan menjadi halangan di dalam pengutusan Tuhan. Tuhan tahu siapa yang dia pilih. Tuhan mengerti betul siapa yang dia utus, karena semua orang datang dari Tuhan, bukan? Karena itulah ketika Tuhan mendengar jawaban dari Musa, maka pada ayatnya yang ke-11 dan 12 Tuhan berkata, "Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, 'Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan.'" Tuhan telah memilih Musa. Tuhan telah menjatuhkan pengutusannya kepada Musa. Tuhan tahu apa yang harus Tuhan lakukan di dalam menghadapi kekurangan dan kelemahan Musa. Karena itu Tuhan sekali lagi menunjukkan kepada Musa siapa Tuhan yang sedang berbicara kepada Musa itu. Tuhan akan menyertai lidah Musa. Tuhan sendiri yang akan mengajar Musa untuk berkata-kata. Tuhan telah memilih Musa, dan sekali memilih, Tuhan akan tetap memilih. Tuhan telah mengutus Musa, dan sekali mengutus, Tuhan akan tetap mengutus Musa. Pilihan Tuhan tidak bisa diganggu, walaupun orang yang dipilih menunjukkan kekurangan dan kelemahannya. Pada ayatnya yang ke-13, Musa masih terus mendesak Tuhan. Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Musa menunjukkan ketidaksanggupannya di hadapan Tuhan, ketidaklayakannya di hadapan Tuhan. Sehingga kemudian pada ayatnya yang ke-14 dikatakan, "Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, 'Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula, ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya.'" Musa sekali lagi tidak akan bisa menolak Tuhan. Tuhan sudah menyiapkan seorang teman yang akan selalu bersama dengan Musa, yaitu Harun sang kakak. Harun seorang yang pandai berbicara. Dan itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk melengkapi kekurangan Musa. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, semua dari kita adalah orang yang tidak sempurna. Kita memiliki kelebihan dan sekaligus memiliki kekurangan atau kelemahan. Kelebihan bisa membuat kita bangga, kelebihan bisa membuat kita tersanjung dan terhormat. Dan hati-hati, kelebihan itu bisa membuat kita menjadi sombong. Kekurangan akan kita sembunyikan dari hadapan siapa saja, tetapi kita tidak bisa menyembunyikannya dari hadapan Tuhan. Dan ketika Tuhan akan memilih kita,
Ketika Tuhan akan mengutus kita, percayalah bahwa Tuhan tidak hanya sekedar akan memakai kelebihan kita, tetapi Tuhan juga akan memakai kekurangan kita. Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya kepada kita dengan cara melengkapi kekurangan kita, menutupi kekurangan kita, dan menempatkan orang lain untuk menjadi kawan sekerja kita yang saling bisa mengimbangi dalam pelayanan dan pekerjaan kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak perlu gelisah dan ragu akan kekurangan dan kelemahan kita. Karena Tuhan bisa melakukan banyak hal untuk menutupi kekurangan kita. Dan sekali Tuhan memilih kita, Tuhan akan terus memilih kita. Tuhan beserta kita. Amin.